يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pada surah Al-Maidah ayat 53. Masih sangat terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya dalam satu paket, khususnya ayat 51, 52 dan sekarang 53. Kalau kemarin ayat 51 kan kita bahas masalah larangan dari Allah menjadikan atau mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi wali. Nah, sudah kita tafsirkan dahulu apa itu aulia, bisa diartikan dengan macam-macam, tapi dalam hal ini lebih khusus lagi adalah kepada pemimpin, karena pemimpin itu yang memegang peranan yang sangat penting sebetulnya. Kalau kita artikan dengan teman setia, tentu saja lebih berat lagi kan, karena teman setia saja dilarang, apalagi menjadikan sebuah pemimpin. Bahkan kita pernah bacakan sebuah hadis, bukan hadis ya, tapi apa itu ya, riwayat dari Umar bin Khattab yang mengangkat seorang gubernur di Basrah, di Irak. Dia itu mengangkat sekretaris atau mengangkat bendahara dari orang Nasrani. Dan itu dilarang oleh Umar. Dilarang oleh Umar, disuruh pecat, disuruh keluarkan dari jabatannya. Artinya kalau di masa sekarang, orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu dilarang menjabat sebetulnya. Dilarang menjabat. Itu kalau ini tawaran dari Islam. Kalau ingin kedamaian dan ketentraman, dilarang betulan itu. Itu tafsir dari wali menurut Umar bin Khattab. Nah, udah Umar bin Khattab menafsirkan sendiri bahwa yang dimaksud wali di situ adalah menjabat di dalam suatu pemerintahan. Tidak mesti pemimpin, pengertian daripada aulia itu. Tidak mesti, karena waktu itu Umar melarang juga mengangkat sekretaris dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Masih ingat ya kisah itu ya, yang disuruh pecat oleh Umar. Umar sebetulnya belum tahu itu. Umar itu belum tahu kalau dia adalah seorang Nasrani. Sehingga disuruh masuk masjid, suruh mempresentasikan tulisannya, karena tulisannya sangat rapi, sangat bagus. Ternyata dia adalah orang Nasrani. Nah, maka tidak diperbolehkan kalau di dalam sistem
kekhalifahan, dilarang. Nah, kalau sudah larangan itu termaktub di dalam Al-Quran, berarti ini adalah suatu keseriusan, gitu. Adalah suatu keseriusan, tidak bisa dianggap sesuatu yang remeh, tidak bisa dianggap sesuatu yang enteng, tidak bisa dianggap sesuatu tidak bisa dianggap sebelah mata gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya karena ayat ini masih terkait dengan ayat 51 yang sangat terkenal, yang dulu pernah heboh, itu pernah ramai ya. Ada ungkapan dari orang Nasrani yang mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau dibohongi oleh Al-Quran, oleh Al-Maidah ayat 51 atau gimana lah, yang pernah heboh dahulu itu loh. Berarti Al-Quran itu dianggap sebagai alat membohongi manusia gitu. Nah, gitu yang jadi peserta orang-orang Islam itu guyung-guyu aja ngono ya apa sih. Masih terkait sama ayat itu, adalah sesuatu yang serius gitu. Ada sesuatu yang serius. Karena Allah mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Sebetulnya ini masuk ke dalam bab tauhid. Sebetulnya ayat ini masuk dalam bab tauhid. Ada bab di dalam akidah itu, suatu bab yang namanya wala dan barok. Al-wala dan wala itu cinta. Wala itu cinta, barok itu benci. Karena di dunia ini hanya ada dua posisi saja sebetulnya. Kalau tidak bersama Allah, berarti dia bersama musuh Allah. Itu saja kan? Kalau tidak bersama Allah, dia akan bersama musuh Allah. Nah, tergantung kita sekarang, mau bersama Allah atau bersama musuh Allah. Nggak bisa di antara itu. Nggak bisa di antara itu. Ya bersama Allah, ya bersama musuh Allah, nggak bisa. Jadi harus pilih salah satu. Nah, tinggal kita mau menempatkan posisi di mana. Nah, saya ini mau bersama Allah atau mau bersama musuh Allah, itu saja. Nah, kita mau posisi yang mana? Tentu saja kita jawabannya jelas kan, maunya bersama Allah. Tapi kadang-kadang kita itu tanpa sadar telah bersama musuh Allah. Tanpa sadar kita telah menempatkan diri kita ini bersama musuh Allah, gitu loh. Di dunia ini ada itu aja, bersama Allah atau bersama musuh Allah. Atau dengan kata lain, kita itu mau menempatkan di posisi iman atau di posisi kafir gitu. Itu saja pilihannya, nggak ada di antara itu, gitu. Nggak ada di antara itu. Kita mau beriman atau mau kafir, gitu aja. Atau kalau dalam ayat ini kita mau memilih pemimpin dari Yahudi dan Nasrani atau tidak, itu saja loh. Atau mau memilih orang-orang yang beriman. Posisinya cuma itu, nggak bisa di antara keduanya. Posisi kita itu harus jelas. Atau bisa dikatakan lagi bahwa di dunia ini hanya ada dua, ya kebenaran sama kebatilan. Kalau nggak benar berarti salah kan gitu. Tinggal kita mau menempatkan di posisi mana, mau menjadi pejuang kebenaran atau menjadi pejuang kebatilan, itu saja pilihannya. Nah, kalau kita mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali, artinya kita sudah menjadi pejuang kebatilan, gitu. Bukan menjadi pejuang kebenaran lagi. Nah, tinggal kita mau menempatkan di yang mana, mau menjadi pejuang kebenaran, maju tak gentar membela yang benar, atau maju tak gentar membela yang batil. Dulu pernah ingat kata-kata Gus Dur kan, waktu mendirikan partai politik, maju tak gentar membela yang benar bersama. Itu saja sebetulnya. Jadi kita mau cinta Allah atau mau cinta kekafiran. Kita mau benci Allah atau benci kekafiran. Itu saja pilihannya. Makanya ini masuk di dalam bab akidah sebetulnya, yaitu al-wala dan al-bara. Wala dan bara, cinta dan benci.
Ya, makanya ada cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Iya kan? Nah, lebih jelas mungkin kalau lebih halusnya lagi, kita itu loyal kepada yang mana gitu. Loyal kepada Allah atau loyal kepada musuh-musuh Allah. Loyalitas kita itu di mana? Nah, ketika kita itu loyal kepada Allah, maka kita itu namanya orang-orang yang beriman. Itu karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Namanya beriman. Nah, ketika kita loyal kepada musuh Allah, maka kita dikatakan sebagai apa? Ya kafir gitu. Dikatakan kafir. Bahkan di ayat itu dikatakan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengangkat mereka menjadi wali, maka fa innahu minhum, sesungguhnya mereka itu telah berada di dalam komunitas mereka tanpa sadar, meskipun KTP-nya Islam, meskipun kita mengakunya Islam, meskipun kita itu sholat, ya, meskipun kita itu puasa, meskipun kita itu haji. Nah, tapi wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, menjadi wali, menjadi pejabat, apapun itu yang tafsiran dari kata-kata aulia, maka fa innahu minhum. Sesungguhnya mereka itu telah bersama mereka, berada di dalam komunitas mereka. Itu kata-kata dari Ibnu Sirin. Ya, telah bersama mereka karena loyalitasnya kepada mereka. Ya, jadi hati-hati posisi kita, karena ada memang di antara kita itu mengakunya Islam tapi menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Ternyata memang ada orang-orang yang seperti itu, yang mengakunya Islam, dia juga sholat. Orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Kan begitu minggu lalu. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakitnya, yusari'una fihim, bersegera masuk ke dalam golongan mereka, mendukung mereka, bahkan memusuhi orang-orang Islam padahal dia Islam gitu. Padahal dia Islam tapi memusuhi orang-orang Islam. Sekarang kita lihat banyak di dunia itu negara-negara Islam tapi minta tolongnya kepada negara-negara kafir. Betul enggak? Betul. Nah, ketika sudah begitu, namanya mereka apa? Sama masuk ke dalam ayat itu, menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, loyal dengan mereka, bersekutu dengan mereka. Nah, ketika udah ada permasalahan dengan orang-orang yang benar-benar melakukan kebaikan, disuruh diserang. Negara-negara Islam ada yang begitu, disuruh menyerang kelompok atau negara yang Islamnya benar-benar, disuruh sama orang kafir karena sudah bersekutu. Maka negara Islam ini mau gitu loh, menganggukkan kepalanya gitu, bahkan mengangguk sampai ke lutut bahkan, ya, saking tunduknya kepada negara kafir yang memang katanya sekarang itu lagi berkuasa gitu ya, lagi berkuasa. Ini memang terkait dengan bab itu, dengan wala dan barok ya, terkait dengan loyalitas atau enggak loyal kepada Allah atau enggak. Kalau kita enggak loyal pada Allah, berarti loyal kepada musuh-musuh Allah. Hanya itu posisinya. Kita lihat memang orang-orang yang ketakutan itu seakan-akan memihak kepada keduanya, yaitu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Orangnya Islam, orangnya juga haji, juga puasa, juga pakai songkok mungkin ya, juga pakai songkok, sholat bersama-sama di masjid, pakai jenggot juga, ya kan? Tapi ternyata loyal, ketika begitu loyal kepada orang-orang kafir, pada musuh-musuh Allah. Nah, tapi ternyata mereka ketika disuruh menyerang sesama muslim, mereka memusuhi, seakan dia Islam tapi perbuatannya itu menyerang Islam sendiri, menyerang orang-orang, menyerang kaum muslimin. Atau kalau dalam bab fikih itu masuk dalam bab siasah. Ada itu fikih itu, fikih siasah. Kalau udah bicara fikih berarti kita ngomong halal dan haram, ya kan?
Kalau tidak halal ya haram. Nah, kalau udah di Al-Quran dikatakan dilarang, ya berarti jelas itu haram. Hukumnya haram menjadikan orang-orang kafir sebagai wali gitu. Nah, kemudian hari ini ayat 53. Baik, kita persiapkan, kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billah. Nah, putus sampai situ karena panjang. Alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi. Baik, kita terjemahkan. Wa yaqulu, dan berkata, siapa? Alladzina amanu, dan orang-orang beriman mengatakan, ahaulai, apakah mereka ini? Ya, apakah mereka ini? Alladzina, orang-orang yang aqsamu, mereka bersumpah billahi, ya, dengan Allah, dengan nama Allah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Mereka bersumpah billahi, saya ini beriman. Billahi, saya ini beriman kepada Allah. Sampai bersumpah kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Jahda, dengan sesungguhnya. Jihad, ya. Jihad maksudnya. Jihad itu sungguh-sungguh. Maksudnya apa maksudnya? Mereka sumpahnya itu temenan gitu. Bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya. Bersungguh-sungguh dalam sumpahnya. Dikatakan sampai dengan kata-kata jihad ini. Aimanihim. Sumpah mereka. Atau maksudnya iman mereka. Ya. Jadi bersungguh-sungguh dengan sumpahnya. Bersungguh-sungguh di dalam sumpah mereka. Bahwa mereka adalah orang yang beriman. Bahwa mereka adalah berada di golongan Allah. Mereka loyal kepada Allah, mereka berada di dalam komunitas Allah, komunitas orang-orang beriman. Apakah mereka ini yang bersumpah billahi dan bersungguh-sungguh dengan sumpahnya? Ya, innahum, sesungguhnya mereka lama'akum, benar-benar bersama kalian. Nah, sesungguhnya mereka benar-benar bersama kalian. Jadi ini kata-kata orang beriman yang berkata sesama orang beriman maksudnya di dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman itu berkata apa? Apakah
orang-orang ini yang bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan billahi, dan bersungguh-sungguh dengan sumpah mereka, benar-benar bersama kalian, gitu loh. Maksudnya ini kan pertanyaan ini. Ahaulai, ya. Nah, inikah orang-orang yang bersumpah dan bersungguh-sungguh di dalam sumpahnya atas nama Allah benar-benar bersama kalian sekarang, gitu loh. Benar-benar bersama kalian, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman mengatakan sama mereka begitu. Nah, yang ternyata emang enggak. Ini pertanyaannya jelas ini. Jawabannya jelas. Tidak butuh jawaban sebetulnya pertanyaan ini. Lah, coba lihat sekarang orang-orang yang bersumpah atas nama Allah bahwa mereka bersama kalian, bahwa mereka membela Allah, ternyata perbuatan mereka adalah membela orang-orang kafir, membela musuh-musuh Allah. Bahkan mereka memusuhi orang-orang beriman, memusuhi kaum muslimin. Nah, ada orang yang seperti ini. Habitat, sia-sialah ya, sia-sialah atau lenyaplah atau musnahlah atau hilanglah atau terhapuslah, boleh itu. Jadi habitatnya. Apa yang terhapus, apa yang lenyap? A'maluhum. Amal-amal mereka. Nah, kalau satu amal ya, kalau banyak a'mal. Nah, di sini a'mal berarti semua perbuatan mereka yang telah mereka lakukan sia-sia. Tidak ada gunanya, lenyap dan musnah. Mau mereka sholat terus-terusan, puasa terus-menerus, haji bolak-balik tiap tahun. Nah, saya gak oleh haji saya. Apalagi mau berinfak ya yang banyak kepada orang lain, semuanya sia-sia, nggak ada gunanya. Nah, makanya ini kan termasuk tauhid, atau kalau kita ngomong fikih itu kan termasuk halal dan haram. Ya, wajib artinya memilih orang-orang beriman sebagai teman setia, sebagai pemimpin, wajiblah hukumnya. Nah, sama-sama wajib ya, seperti sholat. Cuman kita itu kenapa gitu loh, tidak menyikapi perintah ini sebagaimana kita menyikapi sholat itu. Kan sama perintah sholat atau larangan-larangan di dalam Al-Quran dengan larangan ini sama-sama dari Allah, sama-sama larangan. Nah, atau kalau wajib itu kenapa tidak disikapi sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti misalkan dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik. Siapa yang berani? Gak ada yang berani puasa. Nah, sekarang kita dilarang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai teman setia, atau apalah yang merupakan arti atau tafsir daripada wali ini. Ya, mestinya disikapi yang sama dengan larangan-larangan yang lain. Kan begitu. Kalau enggak, maka Islam tapi masih melakukan ini, karena yang disorot di sini tuh bukan orang-orang kafir sebetulnya. Orang kafir ya sudah jelas-jelas kafir ya. Yang disorot itu orang Islam tapi melakukan kayak gini gitu loh, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali gitu. Nah, karena mereka ada penyakit dalam hatinya. Bahkan di akhir ayat yang 51 itu apa? Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ancaman luar biasa itu. Tidak memberikan petunjuk. Berarti apa berarti? Kalau di jalan itu nggak ada petunjuknya berarti apa? Bingung kan? Tersesat, pasti tersesat. Jadi tulisan kalau ke kiri ke arah Surabaya, ke kanan ke arah Malang, terus terus ke arah Lumajang begitu. Kita di situ bingung mau kemana ini, tulisannya dihapus itu. Baru sekali-sekalinya lewat di situ. Aduh, kemana ini? Tanya ke orang-orang, nggak ada yang tahu, ya kan? Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk. Sama Allah udah dihapus itu tulisannya. Petunjuknya, rambu petunjuknya dihapus. Tidak diberikan petunjuk, berarti sesat sudah. Makanya kenapa ada orang begitu susah diajak berbuat baik, begitu susah dinasehati, begitu susah untuk
melakukan hal-hal yang diridhoi sama Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan petunjuk. Gak akan bisa sudah, karena Allah tidak memberikan petunjuk. Mau kita nasihati bolak-balik, mau kita arahkan bagaimanapun, tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena Allah sudah apa? Sudah tidak mau memberikan petunjuknya. Innallaha la yahdi. Kan? Di ayat 51 itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk. Hati-hati kalau masuk ini. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim yang dimaksud? Ya orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai walinya. Itu maksudnya. Tidak akan memberikan petunjuk. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dinasihati itu gak mempan-mempan, karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang itu. Itu hati-hati. Kalau sudah di Al-Quran ada kata-kata gitu, hati-hati. Bahkan apa? Kalau di penggalan sebelumnya di ayat 51, "Wa may yatawallahum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang mengangkat mereka menjadi walinya, sesungguhnya mereka ada di komunitas mereka. Artinya apa? Artinya apa? Kalau mengangkat mereka menjadi wali, memilih mereka menjadi wali, berarti apa? Fa innahu minhum. Berada di dalam komunitas mereka. Artinya apa? Artinya murtad. Betul nggak? Artinya itu murtad. Meskipun di KTP-nya Islam, tapi mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya, artinya dia telah murtad tanpa sadar. Hati-hati sekali itu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Orang Islam kok mengangkat orang-orang kafir menjadi walinya. Artinya mereka sebetulnya kata Allah, dia hakikatnya adalah ada di pihak musuh Allah, bukan berada di pihak Allah. Nah, di dunia ini yang saya katakan tadi hanya ada yang iman atau kafir. Berarti kalau dia tidak berada di kelompok orang-orang beriman, ada di kelompok orang kafir, gak bisa di dua-duanya. Nah, orang-orang munafik itu sejatinya itu adalah kafir. Ya, kafir tanpa sadar. Meskipun mereka mengakunya beriman, tapi sejatinya orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Bahkan dia ancaman Allah lebih keras daripada orang kafir sendiri. Ada diintipin rokok kan itu orang-orang kafir. Orang-orang munafik itu. Enggak sadar. Apa kalau bahasa katanya itu enggak ngeh atau enggak ngeh jadi orang kafir. Jadi murtad enggak sadar gitu. Nah, gitu. Hati-hati sekali pokoknya kita itu berbuat, karena kita itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Jangan-jangan kita ini udah murtad tanpa sadar. Ya, karena melakukan yang dilarang oleh Allah. Ya. Maka semuanya amalan-amalan mereka akan lenyap, akan musnah, dimusnahkan sama Allah. Fa'asbahu, maka mereka menjadi, ya, maka mereka menjadi, ya, khosirin, merugi. Maka mereka menjadi orang-orang yang merugi. Enggak rugi bagaimana, ya kan? Sudah capek-capek sholat, capek-capek puasa, menahan lapar dan haus, sudah mengeluarkan banyak biaya untuk haji, ternyata semuanya musnah, ya, semuanya lenyap. Apa kita mau kayak gitu, ya? Makanya disebut rugi sama Allah itu. Rugi betul. Orang-orang munafik itu. Rugi dunia dan akhirat. Bahkan orang-orang kafir sendiri itu nantinya tidak akan mau dengan mereka. Karena kemunafikannya. Tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Waduh, ini bahaya ini. Ini kayaknya orang-orang kafir sama orang-orang muslim mau berperang ini. Orang-orang kafir kuat-kuat, ini senjatanya hebat-hebat. Waduh, ya apa lagi? Ya sudah, loyal aja lah. Loyal kepada orang-orang kafir. Nah, nanti kalau mereka menang, kita akan mendukung mereka. Kan gitu. Kalau orang beriman yang menang, orang beriman mau menang gimana? Orang nggak punya senjata apa-apa gitu. Teknologinya dia nggak bisa. Kalaupun dia menang, kan kita kan KTP-nya Islam. Nah, gitu harapannya mereka di dunia. Supaya tetap mendapatkan keuntungan dunia. Ternyata Allah memenangkan orang-orang beriman. Nah, nggak diakui juga sama orang-orang beriman.
Nah, kalaupun orang kafir menang, mereka juga tidak diakui. Dan Allah berjanji orang-orang beriman itu pasti menang. Ya, pasti menang. Ya, itu kita udah baca, udah kita terjemahkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala setiap huruf yang kita baca. Kemudian terjemah perkata ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih dekat dengan ayat ini, ayat 53 ini. Coba saya lihat jamnya dulu, banyak ngomongnya ini. Nanti minggu depan ini subuhnya apa? Maju lagi subuhnya ini, makin gelap. Pokoknya mari sholat subuh langsung aja. Begitulah orang-orang yang beriman mengatakan, apakah inikah orang-orang yang bersumpah atas nama Allah, yang sumpahnya dengan sungguh-sungguh itu benar-benar bersama kalian, maka terhapuslah semua amal-amal mereka, lenyaplah semua amal-amal mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Ini tafsirnya, saya baca aja. Yang pertama, wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasannya mereka benar-benar beserta kamu. Tafsirnya, bahwa orang-orang munafik itu menyesal ketika Allah memberikan kemenangan dari sisinya kepada orang-orang yang beriman atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Mereka menyesal atas apa yang mereka rahasiakan selama ini dalam diri mereka. Apa yang mereka rahasiakan? Kekafiran. Ya, kekafiran yang mereka rahasiakan. Sesungguhnya mereka itu adalah kafir, tapi ikut sholat, ikut puasa, ikut haji, tapi mereka sebetulnya adalah kafir. Nah, dan mereka akhirnya menyesal ketika Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dari sisinya, ya Allah yang memberikan kemenangan. Mereka akan menyesal. Orang-orang yang beriman mengatakan dengan heran kepada mereka atas kemunafikan mereka, atas kebohongan mereka, dan kesombongan mereka kepada Allah. Ini ya, mereka telah berbohong, mereka telah munafik, berbohong atas keimanan mereka. Dia ngomongnya, saya ini beriman kepada Allah, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Ya, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kalau lagi bersama orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka lagi berkumpul dengan orang-orang beriman, mengadakan pertemuan dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Nah, ketika mereka kembali ke teman-teman mereka, kepada konco-konco mereka, mereka mengatakan qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini sebenarnya bersama kalian. Nah, itu orang-orang munafik. Ya, ketika bersama orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ketika mereka kembali ke teman-teman mereka, orang-orang kafir, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini berada di pihak kalian. Nah, innama nahnu mustahzun. Kami hanya berolok-olok. Lo kan kamu mengatakan beriman kan, KTP-mu Islam kan? Ya kami hanya berolok-olok. Allah itu tak bujui, orang-orang beriman itu tak bujui. Sesungguhnya kami ini adalah berada di pihak kalian. Itu orang munafik. Nah, bahkan apa?
Mereka mengatakan beriman sampai bersumpah-sumpah, demi Allah saya ini beriman. Ya kan? Aqsamu billahi jahda aimanihim. Bahkan mereka berjihad di dalam keimanan mereka. Maksudnya bersungguh-sungguh di dalam sumpah mereka. Sampai begitu. Ternyata mereka apa? Memilih orang-orang kafir menjadi pemimpin. Memilih orang-orang kafir menjadi wali mereka, menjadi wali mereka, menjadi wali orang-orang beriman. Begitulah orang-orang munafik. Mereka bohong atas keimanan mereka dan sombong kepada Allah. Orang-orang yang bersumpah kepada kita bahwa mereka telah beriman kepada Allah akan dilaknat atas kebohongannya. Mereka akan mendapatkan laknat atas kebohongannya sendiri. Nah, tidak ada perbuatan jelek tanpa balasan. Karena mereka bohong kepada Allah, apalagi sudah dilarang dilakukan juga. Dilarang memilih orang kafir jadi wali, dipilihnya juga. Mereka menyesal. Mereka menyesal atas apa yang mereka rahasiakan. Dan orang-orang beriman mengatakan, orang-orang yang mendustai kami dan mendustai Allah, sesungguhnya iman mereka itu adalah palsu. Dusta kepada Allah, dusta kepada orang beriman, sesungguhnya iman mereka itu adalah palsu. Sama saja, mendustai orang beriman atau mendustai Allah sama saja. Iman mereka adalah palsu. Sesungguhnya mereka itu tidak beriman yang betul itu ya. Ini adalah tafsir At-Tabari, keterangan dalam tafsir At-Tabari untuk bagian yang pertama. Kemudian berikutnya dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama ini, orang-orang mukmin saling berkata di antara mereka atau berkata juga kepada orang-orang Yahudi dengan penuh keheranan. Nah, dengan penuh keheranan, kok iso ya? Katanya mereka itu beriman sampai bersumpah-sumpah. Nah, tapi kok milih orang kafir jadi jadi walinya ya? Nah, kok bisa ya? Orang-orang beriman itu heran kepada mereka. Sekaligus juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, iku lho, bolomu iku lho, gitu. Nah, ketika mereka mendapatkan kemenangan, sekaligus gembira atas kejelekan yang menimpa musuh mereka. Nah, sesungguhnya orang munafik itu adalah musuh sebetulnya. Bahkan dia adalah musuh yang sangat berbahaya daripada orang-orang kafir sendiri. Ya, musuh yang sangat berbahaya. Karena musuh dalam selimut namanya. Itukah orang-orang yang bersumpah demi Allah bahwa mereka bersama kami, orang-orang beriman, bahwa mereka adalah penolong dan pendukung kalian dalam melawan musuh kalian. Sekarang kedok dan jati diri mereka pun terkuak. Kebencian mereka kepada Allah, kepada orang-orang beriman, kebencian mereka dan permusuhan mereka tersibak dengan jelas. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan dan pura-pura memperlihatkan keislaman mereka. Untuk apa? Untuk melindungi diri mereka, untuk bermanuver, ya, untuk bermanuver atau berpolitik, bukan karena ketulusan dan kesungguhan hatinya. Sesungguhnya mereka meskipun bersumpah kepada orang kafir, dia juga ini gak membantu mereka. Orang-orang munafik di masa lalu kan begitu. Diam aja sebetulnya mengamati siapa yang menang. Lah kok lek menang akhirnya apa? Mendekati yang menang itu, cek dadi bolone, cek dapat keuntungan duniawi. Ini keterangan dalam tafsir Al-Munir. Lanjut ke bagian yang kedua, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Maka musnahlah amal-amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Maksudnya sia-sialah dan terhapuslah amalan-amalan mereka, baik amalan sholatnya, amalan puasanya, infaknya, hajinya, jihadnya, dan amalan-amalan mereka yang lain yang dikiranya bakal menyelamatkan mereka. Ternyata gak ada artinya semuanya. Nah, makanya disebut khosirin. Fa'asbahu khosirin. Mereka betul-betul menjadi orang-orang yang merugi. Mereka pun merugi di dunia dan akhirat. Di dunia
Apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Di akhirat mereka kehilangan ganjaran, mereka kehilangan pahala dari semua amalan-amalannya, amalan-amalan baiknya, amalannya yang baik ya, tapi sejatinya hatinya tidak baik ya. Mereka kehilangan semuanya. Di dunia mereka tidak dapat apa-apa, harapannya tidak didapatkan, di akhirat pun pahalanya dilenyapkan sama Allah. Ini tafsir Al-Munir. Musnahlah amal-amal perbuatan mereka yang telah mereka lakukan di dunia. Tidak ada pahalanya bagi mereka atas semua amalnya. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut tanpa keyakinan yang semestinya, tanpa keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Mereka melakukan amal-amal tersebut untuk melawan orang-orang beriman. Coba perhatikan. Mereka melakukan sholat, puasa, sebetulnya untuk menyerang orang-orang beriman. Jadi menyerang dari dalam gitu loh, orang munafik itu. Menyerang dari dalam. Bahkan untuk mengambil harta bendanya. Orang-orang munafik adalah seperti orang-orang kafir yang mengenakan pakaian orang beriman. Ya. Atau orang kafir yang mengenakan pakaian kejelekan yang mereka sangka baik, yang mereka sangka bisa melindungi mereka, pakaiannya itu. Padahal itu adalah pakaian kejelekan sejatinya. Mereka nggak sadar itu. Tidak sadar bahwa mereka telah murtad karena memilih pemimpin dari orang-orang yang kafir. Tidak sadar mereka itu telah murtad. Nah, dikiranya pakaian itu adalah pakaian baik, padahal pakaian jelek. Sehingga gagal menutupi kejelekan mereka, sehingga binasalah mereka. Allah musnahkan semua pahala amal-amal perbuatan mereka, amal-amal ibadah mereka. Allah musnahkan semuanya. Nah, ini di dalam tafsir At-Tabari untuk bagian yang terakhir. Lanjut kepada ibrahnya. Ibrahnya saya kira jelas, saya mencatatnya ada 4 pelajaran. Ini yang pertama, bahwa orang-orang beriman itu heran dengan perilaku orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang munafik itu senantiasa bersungguh-sungguh dengan perkataan mereka untuk meyakinkan orang-orang beriman, bahkan sampai bersumpah-sumpah bahwa mereka adalah bersama orang-orang beriman, bersama dengan kelompok orang-orang beriman. Bersungguh-sungguh di dalam perkataannya saja, tapi hatinya tidak, perbuatannya juga tidak. Yang ketiga, segala amal perbuatan orang munafik itu adalah sia-sia, hanya mendapatkan capek dan letih saja. Ya, mereka sholat, sudah sia-sia semuanya. Haji juga nggak ada hasilnya, dimusnahkan semuanya. Sedang mengeluarkan uang banyak, tapi ternyata sia-sia. Yang keempat, atau yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah orang-orang munafik akan selalu dalam keadaan merugi, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Itulah ayat 53, melanjutkan ayat-ayat sebelumnya masih tentang larangan bagi orang-orang yang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai aulia. Ya. Begitu. Jadi hati-hati, kita itu menjadi murtad tanpa sadar. Ya, murtad tanpa sadar gara-gara ini. Begitu. Ya, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Enggak ada ya, saya kira udah jelas semuanya. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan, dinyalakan mic-nya ya. Oh ya, ya Pak. Ya, pertanyaannya bagus nih ya. Kalau di instansi itu kan nggak milih, tapi kita mendapatkan, ya. Tapi kita mendapatkan, ya inilah karena kita. Yang penting gini, yang penting itu kalau ada kayak gitu itu kembalikan ke hati kita. Hati kita itu hati yang mana sebetulnya? Hatinya orang beriman atau hatinya orang kafir. Kalau hati kita itu tetap mendukung kelompok orang-orang yang beriman,
kelompok kaum muslimin, insya Allah kita tetap berada di komunitasnya Allah. Ya, ada di dalam komunitasnya Allah. Tapi kalau hati kita itu mendukung yang itu tadi, nah, maka kita itu berada di dalam komunitas mereka. Hanya itu pilihannya. Makanya hati kita itu harus hati-hati. Hati kita itu harus benar-benar jelas itu posisinya di mana. Menjadi pejuang kebenaran atau menjadi pejuang kebatilan. Nah, kalau kita mendapatkan begitu ya, namanya apa? Qadarallah, ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, ujian bagi kita yang beriman. Hadapilah ujian itu dengan semestinya. Nah, hadapilah, ini namanya ujian. Kalau kita mendapatkan ya orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin, gitu ya, sebagai teman setia, itu namanya ujian. Dan kita harus hati-hati. Kalau mendapatkan, beda dengan memilih. Yang dilarang di sini tuh memilih, menjadikan atau mengambil. Kita ikut-ikutan di situ. Begitu. Yang dilarang itu, yang menjadi murtad tanpa sadar itu yang itu. Itu Pak Ator. Gimana? Ada yang kurang pas jawabannya? Atau ada yang kurang, atau jawabannya kurang melenceng atau gimana nih? Gimana Pak? Oh, cukup ya, jelas ya. Ya begitu. Jadi hati-hati saja, terutama hati kita ini ya. Namanya kalau di dunia itu kejadian itu Allah sendiri yang mentakdirkan kejadian seperti ini. Ya, Allah sendiri yang mentakdirkan. Nah, tinggal kita menjadi pejuang yang mana, itu saja. Pejuang kebatilan atau pejuang kebenaran. Itu saja kok, sederhana kok. Kalau enggak iman ya kafir, gitu saja kan gitu. Nah, kalau sudah dilarang begini, diancam sama Allah. Sekarang siapa yang tetap menjadikan mereka sebagai pemimpin, ya mereka berada dalam komunitas mereka, nggak ada di komunitasku, kata Allah. Artinya mereka murtad tanpa sadar. Sebetulnya berada di dalam komunitas orang-orang kafir. Meskipun mereka sholat, meskipun mereka puasa, meskipun mereka pakai kopiah, ya, mungkin surbannya panjang gitu ya, jenggotnya juga panjang, ya, nggak peduli, ya. Bukan hal-hal seperti itu yang penting di dalam bagi Allah ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, mudah-mudahan pelajaran kita ini menjadi pelajaran yang bermanfaat. Ini belum tahu ini minggu depan ini kita lanjutkan tafsir atau melanjutkan dengan ma'rifatullah. Saya belum tahu karena persiapannya kalau ma'rifatullah itu cukup rumit ya. Karena beda dengan tafsir. Kalau tafsir kan tinggal nyalin dari kitabnya gitu aja. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.